Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader. Oke teman-teman, seperti judul dari video ini, bagaimana cara entry di London sesi atau ya sesi Eropa ya, open market Eropa. Jadi di sini saya kebetulan juga tidak ada contoh entry ya teman-teman ya, karena saya sendiri jarang sekali mempergunakan sesi Eropa ya, karena ada kesibukan pekerjaan juga. Jadi saya biasanya tradingnya itu di US Open atau market pembukaan market Amerika. Tapi di sini karena banyak permintaan juga ya dari teman-teman semua yang menanyakan bagaimana caranya entry di open market London atau open market Eropa. Sebetulnya caranya sama ya teman-teman ya. Caranya hampir sama. Cuman di sini saya lebih menekankan ke untuk sesi London ini adalah penerusan dari sesi Asia ya teman-teman ya. Jadi kita fokus untuk yang pertama adalah melihat tren dulu di time frame H1 ya teman-teman ya. Jadi di time frame H1 itu trennya kita lihat harga berada di bawah mid BB atau di atas top BB. Kalau di bawah mid BB saat ini misalkan harganya sesi Eropa itu berada di bawah mid BB, maka kita fokus cari sell. Dan misalkan hari ini harganya berada di atas mid BB ya, atau uptrend di H1 ya, ini khusus H1 karena ini termasuknya scalping H1 teman-teman ya. Di sini kita fokus cari buy ya kalau harga berada di atas mid BB. Contoh seperti ini teman-teman ya. Ini posisinya harga ada di atas mid BB ya. Di sini harga berada di atas mid BB, berarti kita mencari re-entry dari momentum ya teman-teman ya. Fokus ke re-entry momentum karena kebanyakannya biasanya penerusan dari sesi Asia teman-teman. Kalau sesi Eropa kebanyakannya ya selama ini yang saya amatin. Karena saya juga jarang ya, hampir tidak pernah sesi London ini trading karena kebetulan bentrok dengan pekerjaan. Jadi di sini seperti contoh yang ini udah saya tandain ya teman-teman ya. Itu biasanya dari pergunakan waktu jam 10, 8, 9, 10 waktu server ya teman-teman ya. Nanti pergunakannya kalau WIB-nya itu mungkin 1, 2 atau 3 teman-teman WIB-nya ya. Jadi WIB-nya itu antara jam 1, jam 2, jam 3. Nah, di situ kita cari re-entry. Contoh seperti ini ya. Ini adalah di sini saya pergunakan waktu server ya teman-teman ya. Di sini kita fokus ke jam 8, 9, 10 di mana ada re-entry dari momen sebelumnya. Ini kan ada momentum nih di jam 6 server ya. Nah, di sini terjadi re-entry-nya di jam 9. Nah, di sini seperti apa? Kalau saya trading malam juga sama teman-teman di sini ya. Jadi di sini boleh multi time frame ke M15 itu lebih bagus ya. Dimana di time frame kedua M15 itu ekstrim. Kalau malam kan saya tidak mempergunakan M15 dari H1 langsung ke M5. Di sini pun boleh dari H1 ketika terjadi seperti ini boleh tinggal langsung entry di M5. Tapi kita lebih bagusnya kita kontrol dulu M15 ya. Misalkan di sini kita lihat di M15-nya terjadi apa teman-teman. Nah, ini ya terjadi ekstrim teman-teman ya. Di sini ekstrim berbarengan dengan MA50. Ini konfirmasinya udah sangat bagus teman-teman ya. Yang seperti ini yang kita cari kan itu. Nah, kemudian di sini kita tinggal turun satu time frame lagi ke M5 ya. Di M5-nya kita cari konfirmasi untuk entry. Sama aja teman-teman. Break MA50 kita entry ya. Nah, di sini boleh teman-teman lihat ya di sini. Break MA50 jadi CSAK, berarti kita buy di sini teman-teman. Buy di CSAK sini karena break MA50 ya. Kita tandain buy-nya kita berarti di sini. Nah, untuk pivot tetap sama teman-teman, nggak ada bedanya ya. Untuk penarikan pivot untuk konfirmasi entry itu tetap sama di M5 terjadi CSAK break MA50 atau CSAK break momentum. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk TP boleh di sini. Boleh di sini TP1. Nah, kalau ini mungkin TP wajibnya di sini dan ini TP1. Tergantung teman-teman aja ya. Kalau saya di sini mungkin akan ngambilnya di TP wajib aja sini. Karena ini scalping aja.
71 sampai 85 ya, cuma dapat 14 pip. Ya, sangat besar, apalagi kalau sampai sini. 71 sampai 27 pip ya kalau sampai ke sini. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Oke, kita cari lagi di momen sebelumnya. Nah, ini kebetulan udah saya tanda-tandain ya teman-teman ya, biar lebih mudah. Di sini pun sama teman-teman ya. Di sini pun adalah re-entry dari sini, CSA sell ya. Yang penting harganya ada di bawah mid BB sini ya. Berarti kita carinya sell aja teman-teman untuk sesi London ini atau London Open Kill Zone gitu atau apalah gitu ya. Di sini boleh teman-teman cari peluang di sini. Sama seperti tadi ya. Ini kita lihat dulu jamnya. Tuh, ini juga sama ya. Antara jam 8, jam 9, jam 10. Jadi sekitar 3 jam itu aja teman-teman. Kalau malam kan jam 7, jam 8, jam 9. WIB kalau di sini. Kalau servernya malam itu 19, 20, 21. Kalau di sini jam servernya 8, 9, 10. Atau WIB-nya mungkin jam 1, 2, jam 3 siang ya, sore ya teman-teman ya, atau 13, 14, 15 itu untuk jam WIB-nya. Nah, di sini boleh teman-teman ke M5 juga, M15 juga ya. Nah, sama aja kan di sini juga ya. Di sini boleh teman-teman lihat terjadi ekstrim juga di sini. Ada MA50, ada ekstrim. Nah, ini udah sangat bagus teman-teman kalau menemukan seperti ini. Kita tinggal turun aja juga sama ke M5. Hampir sama teman-teman, semua rulesnya seperti ini. Break MA50, CSAK kita sell. Tarik pivot juga sama seperti yang sebelumnya, kayak gini aja teman-teman ya. Mudah ya, tuh di sini. Nah, itu kan terkena TP di sini ya teman-teman ya. Di sini berarti TP-nya sekitar dari 28 sampai 04 ya, 24 pip ya. Lumayan juga. Kemudian kita cari lagi, kebetulan udah saya tanda-tandain sini ya. Ini juga sama teman-teman ya. Harga berada di atas mid BB, berarti kita cari fokus buy, re-entry buy dari jam-jam sebelumnya. Nah, di sini jam 10 teman-teman dapat momennya ya. Di sini jam 10. Ini kan jam 8-nya dia momentum, jam 9-nya turun, jam 10-nya dia re-entry. Jadi tetap aja jam 8, 9, 10 di mana candlestick yang berada di MA low kita carinya di sini. Karena kita cari peluang buy ya, karena harga berada di atas mid BB. Di sini sama ya teman-teman, ke M15 dulu. Ada apa? Nah, misalkan terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan tidak ekstrim ya. Boleh teman-teman ambil, boleh tidak. Cuman kalau secara rules jam 15, 16, 17 itu masih bisa diambil karena kita entry-nya di M5 ya. Coba kita pindahin dulu ke M5 di sini. Boleh kita entry di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini MA50-nya berada di bawah teman-teman, bukan berada di mid BB sini. Berarti kita juga sama tetap cari konfirmasi CSAK di sini ya. Di sini kita buy di sini ya, di CSAK sini kita buy. Nah, di sini CSAK buy, lalu kita tarik Pibo di sini. Kita hanya scalping aja ya. Tiap sesi market kita scalping. Jadi nanti teman-teman bisa dapat 2 sesi teman-teman. Selain ngamen jam 16 versi saya, juga nanti bisa ngamennya siang. Jadi dapat 2 kesempatan untuk entry. Untuk yang udah full trading ini bisa dipergunakan. Jadi siang jam 1, jam 2, jam 3 siang bisa ambil di open market London, dan malam jam 7, 8, 9 ambil peluang di open market Amerika. Di sini juga sama teman-teman ya, terkena di take profit sini. TP di sini dari 71 sampai 98 ya, lumayan 27 pip ya. Terus kita balik lagi ke H1, coba ada lagi nggak? Ya pokoknya momennya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita hanya mencari peluang yang sesuai dengan tren Asianya gitu. Kita coba di pair lain ya, Euro AUD nih ya di sini. Di sini juga udah saya tandain ya. Sama tetap teman-teman ya. Rulesnya tetap sama. Kita cari peluang entry sell ketika candlestick berada di bawah mid BB di sini. Ini kan jam 9 ya. Jadi sama antara jam 8, 9, 10. Jam 8, jam 9, 10 itu ada di area re-entry MA510 high.
Kalau harga berada di bawah mid BB, kita cari peluang sell di MA 510 high. Kalau harga berada di atas mid BB, kita cari peluang re-entry di MA 510 low-nya. Nah, di sini pun sama ya, teman-teman bisa dilihat jam 9, jam 10. Ini re-entry dari jam 7. Untuk konfirmasi boleh ke M15 dulu untuk meyakinkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kan ada ekstrim ya. Ada ekstrim, berarti ini udah sangat bagus teman-teman. Ada ekstrim, ada MA 50. Kita tinggal ke M5 saja. Nggak ada bedanya dengan yang tadi break MA 50 jadi CSAK. Kita tarik pivot di sini. Nah, di sini ya. Oke, nah sampai ke TP sini aja, TP wajib aja ya teman-teman ya. Nggak akan kurang dari 10 pip teman-teman, insya Allah dapat 28 sampai 05, dapat 23 pip ya. Kemudian di sini ini juga sama nih ya. Tetap teman-teman ya, pergunakan mid BB ini sebagai acuan tren. Jadi biasanya market Eropa itu adalah penerusan harga dari market Asia biasanya ya, nggak selalu begitu sih, cuman kebanyakannya seperti itu. Yang kita cari itu adalah penerusan dari market Asia. Jadi di saat market itu mau naik teman-teman dari sesi Asia, dia mau naik ke sesi Amerika. Nah, di sesi Eropa itu dia retrace dulu. Nah, retrace-nya itu biasanya di open market London ini, di sini jam segini awal market ya. Itu jam 10 juga kan sama ya. Jadi di awal market ini teman-teman bisa cari peluang di sini. Sama dengan yang tadi ya. Tinggal ke M15. Ada apa di M15? Lebih bagusnya ada ekstrim. Ya, di sini ada juga ekstrim. Kalau udah ada ekstrim tinggal sama langkahnya dengan yang tadi ya teman-teman ya, nggak ada bedanya, sama aja. Tuh di sini kita entry di sini teman-teman ya, entry di sini ya gitu. Oke, kita tarik pivotnya di sini dari 0 ke ekor paling bawah sini. Nah, di sini teman-teman nanti dapat bonus teman-teman, dapat bonus entry. Jadi setelah CSAK ini buy ya, nanti dia akan masuk golden ratio dulu. Nah, baru teman-teman hajar di sini, yang banyakin entry-nya di sini. Ketika masuk golden ratio sini ya. Jadi dapat bonus di sini teman-teman. Nah, jadi begitu CSAK break MA 50, sini ini kan CSAK, kemudian ada break MA 50, di sini kita buy satu dulu. Take profit udah di sini. Ketika dia turun ke sini, the golden ratio sini, nah teman-teman bisa entry banyakin di sini. Karena di sini pun resiko stop loss-nya lebih kecil teman-teman di sini ya. Dari 51 sampai ke 60, cuman 9 pip. Ini juga kan di bawah ini ya, di bawah level 0 di sini. Nah, misalkan di sinilah 52 ya. 52 ini kan 54 ya. Titik terendah ini 54. Kemudian kita di sini ambil 3 pip aja ya. Berarti di 51. Nah, 51 kita entry di golden ratio sini di 69 pip, cuman stop loss-nya sampai sini teman-teman. Jadi hanya 0,90. Nah, di sini kita buy di sini dari 60 sampai 82, dapat 2,2 dolar, sementara risknya cuma 0,90 dolar ya. Kalau satu entry, kalau misalkan di sini banyak. Kalau saya kan biasanya entry-nya cuma 5 layer. Ketika di sini saya entry 2 entry, begitu turun di sini saya ambil lagi 3 entry. Seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada bedanya ya, cuman di sini lebih fokus ke penerusan dari tren Asia ya. Jadi tren Asia-nya dia ke bawah, maka di sesi London itu dia akan retrace dulu untuk ambil ancang-ancang naik. Nah, nanti baru open market Amerika dia bisa berbalik arah kalau close-nya open Eropa itu biasanya terjadi ekstrim di jam 16-nya, maka dia akan ke bawah. Kalau akan terjadi penerusan di sesi Amerikanya jam 16 ini, maka dari sesi penutupan sesi Eropa itu dia bikin retrace dulu ke bawah teman-teman, ke MA 510 low-nya kalau dia uptrend. Makanya jam 16-nya itu dia ke atas penerusan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudahlah seperti ini. Sama ini juga ya teman-teman. Ini berada di bawah mid BB sini. Dan ini terjadinya di jam 9 ya, 8, 9, 10. Dia akan melanjutkan perjalanannya. Akan seperti itu ya. Ini juga sama nih. Ini jam berapa teman-teman? Jam 9 juga ya. Jam 9 dia re-entry dari CSAK sini.
jam 9 retrace-nya di sini, kemudian dia naik sampai sini. Oke. Jadi nanti untuk teman-teman yang bertanya tentang cara sesi trading Asia ini, sesi Eropa ini, syarat utamanya itu dilihat dulu. Ini teman-teman, dilihat dulu trennya dari tren H1 aja ya. Tren H1-nya misalkan ada di bawah top mid BB, berarti kita ambil sell. Kalau berada di atas mid BB, kita ambil peluang buy di re-entry-nya. Ya, ini lebih mudah teman-teman, seperti ini ya. Karena kita mengikuti tren, dan untuk entry-nya sama aja ya. Kita cari peluangnya di M5. Lebih bagusnya lagi kalau M15-nya itu terjadi ekstrim, ada MA50. Lalu turun ke M5, cari CSAK, break MA50, atau kalau terjadi momentum break MA50 juga sama aja. Oke teman-teman, itu aja ya. Mudah-mudahan ini terwakili ya untuk teman-teman yang bertanya tentang cara entry di open market Eropa ya. Ini versi saya semua ya teman-teman ya. Kalau mungkin di luaran ada versi-versi lain ya nggak masalah. Ini hanya sepengalaman saya aja seperti ini. Sama dengan cara saya entry di market Amerika. Jadi cuman beda jamnya aja. Tata caranya, tekniknya sama semua, tidak ada yang dirubah, hanya jamnya saja. Jadi di sini nanti teman-teman bisa entry siang juga, bisa entry malam. Jadi ada dua kesempatan ya untuk teman-teman yang punya misalkan pekerjaannya shift gitu. Ketika shift malam bisa ambil yang jam waktu Eropa. Ketika masuk shift pagi sampai siang bisa masuk sesi Amerika. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.